Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran fit du'ai ta'liman li ummatihi. Dan ada siapa Rasulullah yaqulu adalah membaca katsiran dengan keadaan sering fit du'ai di dalam doanya ta'liman li ummatihi untuk memberi pelajaran kepada umatnya, yakni kepada kita, dengan doa yang biasa Nabi lakukan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa huwa ma la yashabuhu amalun. Ya Allah, ya aku bermohon, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tak bermanfaat? Wa huwa ma la yashabuhu amalun, yaitu suatu ilmu yang tidak bisa menemani kepada ilmu itu amalun, apa amal perbuatan. Artinya ilmunya itu tak dikerjakan, ya, tahu kepada ilmunya sesuatu tapi tidak dikerjakan sesuai dengan pengetahuannya, maka ilmu seperti itu dikatakan tidak berbuah atau tidak bermanfaat. Namanya itu. Wa ma la yu'dzanu fi ta'limihi syar'an, dan sesuatu atau ilmu, ya, la yu'dzanu, yang tidak dibolehkan, fi ta'limihi syar'an, di dalam mempelajari ilmu itu syar'an, secara syara'. Termasuk juga ilmu yang tak berguna itu ilmu yang secara syara' itu kita tidak boleh mempelajari ilmu itu. Misalnya seperti ilmu sihir, misalnya itu kan tidak diberi izin kita untuk belajar itu, maka itu dikatakan tak bermanfaat, tidak ada gunanya lah. Ilmu kayak gitu tidak ada gunanya. Auma la yuhadzibul akhlaqa, atau ilmu yang tidak bisa memperbaiki kepada akhlak atau budi pekerti, ya. Ilmu yang tak bisa memperbaiki budi pekerti itu termasuk juga ilmu yang tak bermanfaat. Namanya punya ilmunya, ilmu tata krama itu punya tapi tidak dipakai, ya. Apa artinya punya tapi tidak dipakai itu? Misalnya ada aturan sekarang yang tua lebih aja, apa yang lebih tua menghormati yang muda misalnya, terus yang muda juga menghargai yang tua yang lebih tua, ya. Berarti dua-duanya, muda dan tua, saling menghargai umpamanya dalam akhlak seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Yang tua sembarangan kepada yang muda misalnya, yang begitu itu termasuk tidak bermanfaat namanya itu. Pengetahuannya itu tidak berguna, ya. Wa qalbin la yahsha, dan yang kedua, ya, mohon berlindung dari hati yang tidak khusyuk, aili dzikrika, untuk ingat kepadamu ya Allah, wala lisima'i kalamika, dan juga, ya, tidak khusyuk untuk mendengarkan firman-Mu. Wa huwa qalbul qasi, yang begituan itu disebut dengan hati yang keras. Hati yang tak mau khusyuk, tak mau ingat kepada Allah, hati tidak mau atau tidak suka mendengarkan kalamullah. Ada orang baca Quran, ya, tidak diindahkan begitu misalnya, yang begitu itu disebut dengan hati yang keras namanya, ya. Hati yang keras itu. Hati yang keras itu kalau di dalam Al-Quran diumpamakan sama dengan apa sih? Ya. Asad bakal hijaroti, tahu asad qaswa kan, kayak hati yang keras itu sama dengan batu atau lebih keras lagi dari batu itu. Au faqdi nahwi ikhlasin, atau umpama karena tidak ikhlas dalam berdoa itu atau dalam mengamalkan sesuatu itu, likauni sahibihi maghduban alaihi, karena adanya orang yang berdoa itu maghduban alaihi, adalah orang yang dimurkai Allah, ya.
Jadi juga aku memohon kepada Allah, kata Nabi, ya, berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan yang tidak diterima, ya. Yang gara-garanya tidak diterima itu imang karena ada unsur riaknya dalam berbuat itu, ya. Atau sekarang tidak ikhlas dalam berbuat itu, ya. Atau ya, orang yang berdoa sekarang sedang dimurkai Allah sehingga doanya itu ditolak, ya. Aku mohon kepadamu ya Allah dari doa yang dari amal perbuatan yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kita dalam berdoa itu ya tak disertai dengan sifat riya, atau tak disertai atau harus disertai dengan sifat ikhlas, ya, atau kita tak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Wa du'ain la yusma, dan aku mohon juga ya Allah dari doa la yusma ay la yakbaluhullah, artinya doa yang tidak diterima oleh Allah, ya. La yusma yang tidak didengar, ay la yakbaluhullah, artinya tak menerima kepada doa itu siapa Allah. Wala ya'taddu bihi, ya, dan tidak menghitung-hitung siapa Allah bihi dengan doa itu. Fakana ghaira masmu'in, maka ada doa itu namanya ghaira masmu'in, tidak didengar, adalah termasuk doa yang tidak didengar. Kenapa kok tidak didengar oleh Allah, ya? Likhubsi sahibihi, karena jeleknya orang yang berdoa itu menurut Allah termasuk orang yang jelek dalam berdoanya, tak memenuhi kriteria untuk berdoa kepada Allah sehingga doanya itu tak diterima. Dan itu yang sering dijadikan doa oleh Nabi dalam setiap waktunya itu, ya. Jadi a'udzubika min ilmin la yanfa, ya, wa qalbin la yahsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma, gitu, ya. Mohon berlindung kepada Allah dari semuanya itu. Wa fi riwayatin la yustajabu, ya. Wa du'ain la yustajabu, la yusma'u aila, ya, ada riwayat lain, ya, wa du'ain la yustajabu. Kalau yang ada di sini ya, wa du'ain la yusma'u, la yurfa'u, la yusma'u, ya. Jadi umpama saya baca waqaf itu, baca sukun ainnya itu berarti kita waqaf, ya, bukan berarti itu jazm, enggak, ya. La yurfa, la yasma, bukan kayak la yasa, itu bukan berarti kita baca jazm, enggak, ya. Itu kita baca waqaf begitu, ya. Kalau diterangkan, ya, la wa qalbin la yahsa'u, ya, wa malin la yurfa'u, wa du'ain la yusma'u, kan kayak gitu. Soalnya la-nya itu bukan la amil tapi la nafi, kan, la nafi, bukan la nahi, ya. Ya kalau nahi ya jazm mestinya, soalnya la nahi itu ambil jazm, kan kayak gitu. Jadi saya baca kayak gituan itu berarti waqaf, ya. Tidak dijelaskan bacaannya, kita baca secara waqafnya. Fakan likhubsi sahibihi wa fi riwayatin la yustajabu, ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Abdillah al-Hakim bin Anas, lakin bisqati wa qalbin la yahsa. Jadi menurut riwayat Ahmad bin Hanbal itu tanpa ungkapan wa qalbin la yahsa, berarti cuman Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa amalin la yurfa, ya, wa du'ain la yusma, tanpa wa qalbin la yasha, ya. Ada riwayat lain seperti itu, ya. Wa yughfilaka syaitanu aidan an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melupakan kepadamu wahai para santri, ya, asyaitanu, siapa setan, juga an qaulihi ta'ala, dari sabda Nabi, marartu lailatan usriya bi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya lewat lailatan, pada suatu malam, kata Nabi, ya, usriya bi, ya, yang saat itu saya diisrakan oleh Allah. Saya lewat pada suatu malam pada waktu saya diisrakan oleh Allah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diberangkatkan
Fakultu, ya. Maka aku bertanya, ya, man antum, siapa kalian itu? Qalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Ada kami memerintahkan dengan kebaikan, wala na'tihi, dan kami tidak melakukan kepada kebaikan yang saya perintahkan kepada orang lain itu. Aila naf'aluhu, artinya kami tidak melakukan kepada kebaikan yang saya perintahkan sama orang lain itu. Wananha anis syarri, dan kami mencegah atau melarang dari suatu kejelekan. Wana'tihi, dan kami melakukan kepada kejelekan yang saya larang untuk orang lain itu. Jadi Nabi pada waktu Isra itu ketemu dengan segolongan kaum yang bibirnya itu digunting, ya, gunting sendiri dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Akhirnya Nabi tanya, siapa kalian kok bibirnya digunting? Saya ini adalah orang yang suka memerintah kebaikan sama orang lain, tapi saya sendiri tidak mau melakukan dengan kebaikan itu. Saya melarang kejahatan sama orang lain, tapi saya melakukan kepada kejahatan itu, ya. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran itu, lima taquluna ala ma la taf'alun, kayak gitu. Kenapa kalian mengatakan kepada apa yang kalian sendiri tak mau melakukan, kan kayak gitu. Kabura maqtan indallah, lebih sangat besar dosanya menurut Allah itu, ya. Makanya kalau mau memerintah sesuatu itu harus dimulai dari dirinya sendiri dulu. Namanya ibda binafsik. Wa fi Sirajil Munir lisyarbini, dan disebutkan dalam kitab Sirajul Munir lisyarbini karangan Imam Asy-Syarbini, ruwiya an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir sama dengan tadi itu, ra'aitu lailatan usriya bi rijalan, ini riwayat lain, ya. Ra'aitu, kata Nabi, ra'aitu lailatan, saya melihat pada suatu malam, usriya bi, pada waktu aku diisrakan oleh Allah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Rijalan, melihat kepada beberapa orang laki-laki, tuqraddu sifahuhum, yang digunting apa bibir mereka, bimaqaridha min nari, ya, dengan beberapa gunting yang terbuat dari api neraka, ya. Tentunya ya tajam tentunya guntingnya itu, ya. Fakultu, maka saya tanya, man haula'i ya Jibril, ini riwayat lain, ya. Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril, ya. Qala, malaikat Jibril menjawab, haula'il khutaba min ummatika, itu adalah muballigh dari umatmu ya Rasulullah, ya. Mereka itu adalah para muballigh, ya, tukang pidato, ya. Min ummatika, dari umatmu ya Rasulullah, ya'murunan nasa bil birri, yang mereka, ya, suka memerintahkan manusia bil birri, dengan kebaikan, namun wa yansawna anfusahum, tapi mereka itu melupakan kepada dirinya sendiri, ya. Wahum yatlunal kitab, ya, mereka itu membaca Alkitab, baca Quran, tapi isinya itu tidak dilaksanakan. Ada orang-orang seperti itu, ya, nanti bibirnya itu akan digunting, katanya itu dengan api neraka, ya. Jadi berarti tak terkecualikan para muballigh itu. Jadi apa yang dikatakan di depan orang banyak itu harus dilakukan sebelumnya oleh para muballigh itu, kan kayak gitu, ya. Kalau tidak melakukan, hanya menyampaikan salam, misalnya saya mau menyampaikan salam dari kitab Bidayatul Hidayah misalnya,
ada salamnya Imam Ghazali harus begini begini begini, terus seperti saya tak melakukan misalnya, berarti saya namanya menyampaikan salam namanya ya. Jadi umpamanya saya tak melakukan isinya ini umpamanya, berarti saya cuman menyampaikan salam dari Imam Ghazali. Ada salamnya Imam Ghazali harus begini kan kayak gitu ya. Saya nyampaikan salam ya teman. Imam Ghazali memberi salam kepada kalian ya, harus begini pesannya dalam kitab yang tertulis di sini kan kayak itu. Ya pada itulah hampir-hampir sama dengan itu ceritanya. Fa iyyaka ay fahdharka. Fa iyyaka ay fahdharka artinya takutlah Anda. Fa iyyaka maka takutlah Anda ya. Ya miskin, wahai orang yang miskin. Ayya ayyuhad dalil artinya orang yang hina, ad-dhaif yang lemah ya. Ya ayyuhad dalil ad-dhaifi artinya orang yang lemah dan orang yang hina seperti kita ini ya. Alladzi la fatanata lahu, yang tidak punya kepintaran ya, lahu bagi orang itu dikatakan miskin ya. Kita ini kan miskin ilmu ya. Miskin ilmu artinya dibilang ilmu pengetahuan kita itu lemah sekali ya. Tak termasuk orang yang pinter ya. Makanya diingatkan oleh Imam Ghazali sini, wahai orang yang tidak pinter ya, Anda itu harus takut ya. Iya kali sini ya, karena orang saja dikatakan tahdir ya. Tahdir ya. Iya kah Tidak iya kaya wa du'a asyaiton, takutlah kamu kepada ajakan setan itu kan aja. Aihdar du'a asyaiton, takutlah kamu kepada ajakan setan itu ya. Ai antud ina la fatanata lahu, yang tidak punya kepintaran ya, lahu bagi orang yang miskin itu ya, kita ini miskin ilmu, miskin segalanya lah ya. Antud ina, takutlah kamu antud ina, untuk tunduk bidomita wa kasril ain ya. Ai tangkode artinya ya, takutlah kamu untuk tunduk litazwirihi ay litazyini syaitani al-kadhiba alaika, untuk hiburan atau hiasan setan, al-kadhiba kepada kedustaan, alaika kepada Anda ya. Setan itu membujuk kita berjanji kepada kita ya, yang baik itu di balik menjadi maka bisa menjerumuskan apa setan kepadamu bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya. Berarti kalau kita itu kena tipu oleh setan, berarti namanya kita dijerumuskan oleh setan kepada lembah yang hina ya, sehingga kita itu ya apa ya, tidak punya kebaikan sama sekali kalau kita selalu tunduk kepada ajakan-ajakan setan itu. Jadi umpama setan ada ngajak misalnya ya, ndak usah kerjakan sekarang, kerjakan besok. Umpamanya jangan tunduk itu ya, kerjakan sekarang apa yang Anda sudah tahu, ndak usah ditunda-tunda ya. Penundaan itu berarti kelakuan setan ya. Siapa tahu besok tak sempat lagi karena ada udzur, siapa lagi besoknya tak sempat, akhirnya tak bisa mengerjakan kebaikan. Kalau kita suka bermain janji seperti dikatakan di depan itu, namanya dikelompokkan kepada orang yang musawwib namanya kita ini. Wa idza kana ta'allumul ilmi was-su'alu anhu wajiban, dan jika ada apa belajar ilmu pengetahuan, was-su'alu anhu dan bertanya anhu dari ilmu pengetahuan itu, wajiban adalah hukumnya wajib, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada orang ahli ay ahli ilmi, artinya kepada orang yang ahli ilmu,
ail ilmi in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, ya. Fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajib, maka adapun mengamalkan dengan ilmu pengetahuan itu ba'dal ilmi, setelah kita tahu kepada ilmu itu, wajibun, hukumnya adalah wajib, ya. Jadi kita diwajibkan nuntut ilmu, kan gitu. Kita diwajibkan nuntut ilmu sampai kita menjadi orang yang tahu kepada yang namanya ilmu itu. Dan setelah kita tahu kepada ilmu, maka pengamalannya itu juga menjadi wajib. Bukan hanya wajib mencari ilmu, enggak, tapi wajib diamalkan juga. Apa artinya ilmu itu didapat kalau enggak diamalkan? Kan kayak gitu, kan cuma-cuma, percuma. Carinya susah-susah, kan gitu. Beberapa tahun di pondok bisa dengan orang tua, kok tak diamalkan, kan gitu. Tahu-tahu aja ya enggak ada artinya, kan kayak gitu. Tidak ada artinya kalau enggak diamalkan, kan gitu. Kan kita jauh dari rumah itu semuanya, ya, bisa dengan orang tua kan cuma untuk menuntut ilmu. Dan nanti setelah dapat ilmu yang dicari itu di pondok ini misalnya, ya amalkan nanti setelah kita pulang ke masyarakat, ya, ilmu ke masyarakat, ya kita amalkan, kan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui di pondok ini, kan kayak gitu ceritanya. Tipe yang apa? Fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi, maka mengamalkan dengan ilmi setelah kita tahu, ya. Hukumnya adalah wajib. Fayuqalu, maka dapat dikatakan wailun ay adzabun wa halakun aw wadin fi jahannam, kama qalahu Syarbini lil jahili. Kecelakaan, wailun, kecelakaan, ay adzabun artinya siksaan, wahalakun dan kecelakaan, ya. Au wadin fi jahannama, atau wailun itu merupakan lembah di neraka jahanam, ya. Di neraka jahanam, kama qalahu Syarbini, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Lil jahili, bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam marratan wahidatan fi umrihi kullihi. Jadi celaka sekali, ya, atau besar sekali sanksinya bagi orang yang bodoh pada waktu dia itu tidak mau belajar satu kali saja fi umrihi, dalam seumur hidupnya, maka orang seperti itu dikategorikan termasuk orang yang celaka. Jadi orang yang seumur hidupnya tidak pernah belajar agama, misal satu kali saja tidak pernah misalnya, dan itu tergolong orang yang celaka, atau tergolong orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Atau kalau wail itu diartikan neraka wail, berarti orang yang selama hidupnya pernah belajar satu kali pun, maka itu akan dipastikan masuk neraka wail, kan kayak gitu, masuk neraka wail. Tak pernah belajar satu kali pun dalam seumur hidupnya itu. Jadi kita ini, ya, takut dengan ini, berarti akhirnya kita menjadi orang yang belajar, ya, sampai beberapa tahun, malah bukan hanya satu kali, malah setiap hari sampai beberapa tahun ada di pondok ini, kan gitu. Kemudian wawailun li'in, ya, dan kecelakaan juga bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bima alima alfamarratin, sekiranya dia itu tidak mau mengamalkan dengan apa yang telah dia tahu, alfamarratin, kerugiannya itu atau itu 1000 kali sama dengan 1000 kali, ya. Tidak melakukan satu kali, andai kata karena tidak tahu, orang yang tidak tahu melakukan itu satu kali, ya, maka perbandingannya, ya, sama dengan orang yang alim tak melakukan itu sama dengan yang 1000 kali, kan kayak gitu perbandingannya, karena dia tahu, ya. Kalau tidak tahu, ya maklum, tidak mengamalkan, karena tidak tahu, kan gitu.
itu tahu tapi tak mengamalkan, berarti luar biasa tuh, berlipat ganda siksaannya itu dari Allah kan kayak gitu, sesuai dengan pengetahuannya itu. Kalau orang tidak tahu ya maklum, tidak ada hukumnya. Orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya karena tidak tahu. Tapi harus belajar, wajib belajar. Dan sekarang orang yang sudah tahu, sudah belajar, tapi sekarang tidak diamalkan, itu lebih besar lagi celakanya kan kayak gitu, lebih besar lagi. Wa yuqalu aidan wailun li'alimin haitsu lam ya'mal bima alima sab'ina marratan. Ada tingkatan ala tak sampai 1000, tak sampai 1000, hanya kerugiannya itu hanya 70 kali. Andai kata orang yang tidak tahu itu 1 kali, perbandingannya bagi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan itu sama dengan 7 kali. Berarti lebih berat orang yang tahu, ya, lebih berat orang yang tahu. Ya karena tahunya itu, ya, berarti namanya itu mempermainkan pengetahuannya, tak diamalkan. Kalau memang tidak tahu ya karena tidak tahu, ya, tak begitu besar salahnya, ya. Cuman kewajibannya hanya untuk belajar saja, ya. Orang yang tidak tahu itu wajibnya hanya belajar, tapi setelah tahu nanti wajib diamalkan kan kayak gitu. Faqauluhu alfa-marratin yata'allaqu biqauli lam ya'mal. Adapun perkataan musannif alfa-marrah 1000 kali itu yata'allaqu biqauli lam ya'mal, haitsu lam ya'mal bima alima alfa-marrah. Berarti ta'alluqnya alfa-marrah itu kepada lafal lam ya'mal, ya, lam ya'mal. Wa kadza qauluhu marratan bahwa muta'alliqun biqauli lam yata'allam marratan, tak pernah belajar 1 kali saja, ya. Wa huwa adharu, maka pendapat seperti itu tentang ta'alluqnya lafal marratan dan lafal alfa marrah itu adharu, lebih jelas, wa ahsanu, dan lebih bagus ini. Wa yajuzu ayyakuna kullum min adh-dzarfaini muta'alliqan biqauli wailun fil mawdhi'aini. Dan bisa juga, ya, dan boleh sekarang ta'alluqnya 2 dzarab itu, dzarab apa? Dzarab alfa marrah dan dzarab marratan itu, ya, bisa dikatakan bertakluk kepada lafal wailun di 2 tempat itu, ya. Wailun lil jahili, wailun lil alimi, ya. Jadi yang pertama itu apa namanya, haitsu lam yata'allam marratan, itu takluknya ya kepada wailun itu, ya. Untuk lafal alfa marrah yang kedua itu takluknya kepada wailun yang kedua, soalnya ada 2 kali wailun, ya, ada 2 kali wailun itu. Yang begituan itu kapan yang bisa takluk kepada wailun? Idza kana bimakna adzabin, apabila ada lafal wailun itu mempunyai arti siksaan, au halakin, atau mempunyai arti kecelakaan. Wala yajuzu dzalika idza kana bimakna wadin, tidak boleh, ya, lafal alfa marrah bertakluk kepada lafal wailun atau lafal marratan itu bertakluk kepada wailun yang pertama itu tidak boleh kalau wailun itu punya arti lembah di neraka jahanam. Kalau artinya itu adalah neraka jahanam, wailun itu suatu lembah di neraka jahanam, itu tidak boleh takluknya lafal alfa marrah atau takluknya lafal marratan itu bertakluk kepada lafal wailun itu. Ada wujudnya. Kalau azab itu ya bukan nama benda, namanya kelakuan. Kalau azab itu, makanya boleh takwilnya itu apa, takdirnya karena, ya, takwilnya takluknya itu kepada azab kalau apa, lafal wadin itu artinya adalah azab atau artinya itu kecelakaan. Itu bukan ismul dzat, ya. Kecelakaan itu bukan ismul dzat. Juga apa, azab juga bukan ismun, tetapi ismun maknan, ya. Ya kita jelaskan lagi besok, ya, biar pas.
idza kana bima'na dzabin aw halakin wa la yajuzu dzalika idza kana bima'na wadin li'annahu ismu dzatin wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.